Prioritas iman, ketabahan, semangat, dan ketekunan oleh Frank Hassel. Bersama saya Damar, penyiar AWR Indonesia. Mari kita membaca dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ketabahan rohani. Ketabahan adalah sesuatu yang jarang kita kaitkan dengan hal-hal rohani. Tetapi ketabahan sama pentingnya dalam pengejaran kekudusan kita sehari-hari, seperti halnya dalam bidang kehidupan lainnya. Mulai dari olahraga, belajar, hingga transaksi bisnis yang sukses. Tanpa ketabahan, kesuksesan tidak mungkin terjadi. Ketabahan adalah semangat dan ketekunan dalam mengejar tujuan yang sangat kita pedulikan. Untuk mencapai tujuan kita mengatur hidup kita sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang mengganggu kita. Kita membutuhkan ketabahan seperti itu dalam perjalanan rohani kita dengan Tuhan, dan kita membutuhkannya dengan cara yang khusus dalam kehidupan doa kita. Terlalu sering kita tidak melihat hasil dari permintaan doa kita karena kita tidak gigih dalam doa. Mungkin kita teralihkan atau patah semangat, atau kita menyerah di dalam hati dan tidak percaya bahwa Allah dapat mendengar dan bertindak dengan cara yang jauh melampaui pemahaman kita. Dalam Lukas 18, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya tentang seorang janda yang dengan tekun membawa kasusnya kepada seorang hakim yang tidak adil. Meskipun hakim tersebut tidak menghormati Tuhan atau wanita itu, si hakim akhirnya mengabulkan permintaan janda tersebut karena kegigihannya. Ini bisa kita baca di dalam Lukas 18 ayat 1-7. Akan tetapi, Allah bukanlah acuh tak acuh terhadap permohonan doa kita, seperti halnya hakim yang tidak adil itu. Allah ingin sekali mendorong lebih dari yang dapat kita pahami, seperti yang terdapat dalam Yeremia 33 ayat 3. Yang kita butuhkan saat ini di dalam permintaan kita, di dalam kelas-kelas dan asrama kita, di dalam gereja dan rumah kita, adalah orang-orang yang berdoa. Bukan hanya mereka yang berbicara tentang doa, mereka yang mengatakan bahwa mereka percaya pada doa, atau bahkan yang dapat memberikan penjelasan yang bagus tentang doa. Kita membutuhkan orang-orang yang benar-benar meluangkan waktu dan yang berdoa. Ketekunan. Allah tidak bekerja dengan cara yang lebih cepat dan seadanya. Seringkali dalam pertentangan besar antara Allah dan iblis, kita membutuhkan doa yang gigih. Kita harus bersemangat dan gigih dalam doa-doa kita, karena jadwal dan waktu Tuhan seringkali tidak sesuai dengan pemahaman manusia. Allah jarang mengambil jalan yang paling sedikit perlawanannya ketika mengajarkan solusi ilahinya. Allah tidak tertarik dengan jalan keluar yang mudah, tetapi selalu dengan jalan yang terbaik. Dalam doa-doa kita, janganlah kita merasa kurang puas atau bahkan puas dengan tujuan-tujuan yang picik. Allah senang ketika kita bertekun di dalam doa-doa kita. Dr. Frank Hassel, penulis kita, menyampaikan bahwa di ruang kerja ayahnya yang adalah seorang penginjil dan pendeta yang berhasil, ada sebuah kutipan dari Ellen G. White yang meninggalkan kesan yang mendalam, yaitu kemenangan-kemenangan terbesar bagi gereja Kristus atau bagi setiap orang Kristen bukanlah kemenangan yang diperoleh melalui bakat atau pendidikan, melalui kekayaan atau kemurahan hati manusia. Itu adalah kemenangan-kemenangan yang diperoleh di ruang hadirat Allah. Ketika iman yang sungguh-sungguh dan penuh penderitaan berpegang pada tangan kuasa
yang perkasa. Dikutip dari buku Patriarchs and Prophets halaman 203. Saat ini, mari kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Bersama saya yang melayani, Ayura Yosep, penyiar dan produser AWR Indonesia. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan semesta alam yang kami sembah. Kami sungguh mengucap syukur Engkau menyatakan kembali diri-Mu melalui firman yang baru saja kami ikuti bersama. Ya Tuhan, di dalam Galatia 6 ayat 9, firman-Mu menuliskan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dari firman-Mu ini kami memohon untuk Tuhan menolong kami tetap bersemangat untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, sehingga pada waktunya, pada waktu Tuhan yang sudah tentukan, kami akan menuai. Tuhan yang penuh kasih, kami ini memuji Engkau yang telah mengizinkan kami untuk ambil bagian dalam misi-Mu di dunia ini. Terima kasih atas sukacita pelayanan dan sukacita untuk terlibat dalam pekerjaan membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terkadang kami merasa kecil hati, terkadang mau menyerah rasanya. Tetapi kami berdoa agar Engkau yang memberi kami ketekunan, kesetiaan, ketabahan rohani seperti yang kami sudah pelajari pada kesempatan hari ini. Dan biarlah semua hal yang kami perlukan untuk melakukan pekerjaan yang telah Engkau panggil, Engkau Tuhan yang mengaruniakannya. Terima kasih bahwa Engkau adalah Tuhan yang pasti memberkati, dan kami akan Engkau izinkan melihat buah dari pelayanan yang penuh berkat ini. Ya Yesus, terima kasih kami mengenal sosok Allah seperti Engkau yang paling gigih di alam semesta. Engkau tidak pernah menyerah dalam pelayanan-Mu sebagai pengantara. Engkau campur tangan selalu bagi umat-umat-Mu. Sehebat apapun serangan iblis atau serangan orang-orang berdosa kepadamu, kepada umat-Mu, Engkau selalu di dalam kasih. Dan itu telah nyata karena Engkau memberikan diri-Mu disalib bagi kami. Kami sangat mengagungkan Engkau ya Tuhan. Ajarlah kami ketekunan rohani yang tidak mementingkan diri sendiri, terutama dalam kehidupan doa kami. Jadikanlah kami pejuang doa yang tidak pernah menyerah. Saat ini juga ya Tuhan, kami menyampaikan permohonan doa. Kembali saat ini, permohonan dari Ibu Esther Borusianturi di Jemaat Jordan Amplas Medan, memohonkan kuasa kesembuhan-Mu untuk suaminya yang sedang sakit, Bapak Pendi Sibarani. Ya Tuhan, Engkau yang mengerti dan melihat semuanya dengan lengkap, dan kami ini percaya kepada apa yang sudah Engkau nyatakan, bahwa Engkau adalah Tuhan atas kesehatan dan kekuatan itu sendiri. Jadi saat ini ya Tuhan, kami mau percaya bahwa tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan kembali menjamah Bapak Pendi Sibarani. Tuhan juga akan memampukan Ibu Esther sebagai istri untuk menolong, mendampingi, bahkan terlibat dalam perawatan Bapak Pendi Sibarani. Dan semuanya dengan kuasa-Mu diberkati secara istimewa untuk menjadi sarana kesembuhan yang diterima Bapak Pendi hanya karena kuasa Tuhan. Kami juga menyampaikan permohonan doa dari moderator Facebook AWR Indonesia, Ibu Jacqueline di Minahasa Utara, yang memohonkan secara khusus bagi anak-anaknya. Monica yang saat ini sedang melamar pekerjaan,
Kiranya Tuhan mengaruniakan keberhasilan, menunjukkan pekerjaan dan tempat bekerja yang terbaik yang akan memungkinkan dia untuk tetap setia dalam pemeliharaan Sabat Tuhan. Juga Adi dalam pendidikan di SMP, Tuhan tolong dalam semua yang saat ini sedang dipelajari. Tuhan memberikan keberhasilan dengan segala upaya yang disampaikan di dalam pendidikan Adi. Dan biarlah ia pun boleh menjadi anak yang bertumbuh selaras dengan kehendak Tuhan, menjadi pilar iman di dalam keluarganya, dan adalah pewaris kerajaan surga. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi Bianca yang di dalam rumah tangganya yang baru, serta yang sudah menerima karunia Tuhan melalui kandungannya yang saat ini memasuki trimester akhir. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi ibu dan janin yang dikandung, dan untuk semua yang sedang dipersiapkan untuk persalinan yang sudah akan dihadapi. Kiranya Tuhan yang akan mengaruniakan semua keamanan, keselamatan, kesehatan, karena kuasa-Mu lah yang menjadi andalan kami. Kami juga mau mendoakan bagi para pendengar dan juga member grup yang berada di wilayah pelayanan Kalimantan Barat. Ada Saudara Marcelinus Samuel di Kelam Permai, Kabupaten Sintang, yang dilayani oleh Pendeta Muda Yusuf Sirait. Ya Tuhan, kiranya Marcel senantiasa ada di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk pertumbuhan rohani yang saat ini sedang dijalani. Dan semua pelayanan kerohanian yang disampaikan oleh Pendeta Muda Yusuf Sirait, Tuhan berkati berlipat ganda untuk pertumbuhan jiwa-jiwa yang sudah diselamatkan dalam kebenaran Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa bagi ibunda dan keluarga dari Saudara Sutomo Huang di Desa Lonam, Pemangkat, yang sudah dilayani dilawat oleh Pendeta Vander Umar. Tuhan kiranya boleh menjamah terus keluarga ini, agar semua hal-hal rohani yang diterima dari penyiaran Aware Indonesia serta pelayanan hamba-hamba Tuhan menyegarkan kerohanian dan menolong mereka untuk terus ada di dalam jalan kebenaran. Kami berdoa secara khusus untuk Saudara Sengku di Sepauk yang juga sudah dilawat oleh Pendeta Disman Huta Balian. Tuhan tolong agar Saudara Sengku juga boleh terus menerima tuntunan Roh Kudus, setia di dalam pengudusan Sabat yang kudus, dan biarlah imannya dimenangkan dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi semua pendengar lain yang masih belum dapat dijangkau atau dipertemukan dengan para pelayan Tuhan di wilayah Kalimantan Barat. Kami percaya Roh Kudus Tuhan bersama dengan para pendengar kami ini, pribadi lepas pribadi. Kami mempercayakan semua kebenaran yang sudah mereka dengarkan, yang saat ini terus dipertumbuhkan oleh Roh Kudus. Suatu saat nanti di waktu yang indah yang Tuhan kehendaki, pendengar-pendengar kami dengan bersuka cita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Ya Bapa yang penuh kasih dan maha kuasa, terima kasih kami beroleh kesempatan untuk berbicara kepadamu dalam doa. Dan saat ini kami mau percaya bahwa semua hal ini pasti Tuhan akan jawab selaras dengan kehendak-Mu. Dan kami mau terus percaya kepada apa yang Yesus sendiri katakan, bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami persembahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama dan kekuasaan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.